Wuhu, selamat datang kembali di channel Anime Viral Indonesia. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 89 bagian pertama versi Read OPM atau versi mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter 88 bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 89 ini para monster sedang mempersiapkan diri untuk menyambut penyerangan para pahlawan ke markas asosiasi monster yang akan terjadi 1 atau 2 hari ke depan. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan apartemen Saitama. Di sana ada Bang, Bom, Genos, dan King yang sedang menunggu Saitama pulang. Sambil menunggu si botak pulang, Genos mencoba melihat King yang sedang bermain game. Si Genos tidak begitu memahami cara bermain game. Dia merasa kalau belum cukup matang untuk bergabung bersama King dan Saitama ke dalam dunia game virtual dan harus meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Waktu sudah berlalu sampai jam 8 malam. King, Genos, Bang, dan Bom mulai khawatir dengan Saitama yang tidak kunjung pulang. Mengingat dia tadi pagi bilang kalau keluar untuk memburu Garo. Mereka menduga kalau Garo sedang berada di markas asosiasi monster dan hal itu akan membuat Saitama semakin sulit menemukan Garo. Beberapa detik mereka berempat sempat terdiam sesaat. Namun tiba-tiba Saitama pulang ke apartemen. Mereka berempat segera berdiri dan bergegas menemui Saitama yang baru masuk membuka pintu. Saitama muncul dengan wajah yang terlihat lesu dengan jubah yang sudah sangat kotor dengan banyak cipratan darah, sambil mengeluh dan berkata kalau dia benar-benar merasa kewalahan. Genos, King, Bang, dan Bom terkejut dan terdiam, serta di dalam hati mereka bertanya-tanya apakah benar Saitama jadi bertemu dengan Garo. Akan tetapi melihat Genos, King, Bang, dan Bom yang masih di dalam apartemennya, si botak malah makin mengeluh kalau ruangan apartemennya menjadi sempit. Genos bertanya kepada Saitama apakah darah yang tertempel di jubahnya itu adalah darah dari pemburu pahlawan. Sambil melepas jubahnya, si botak menjawab kalau pakaiannya kotor dan penuh dengan darah karena saat dia pulang ke apartemen bertemu dengan beberapa monster yang berkeliaran di sekitar kota Z. Lalu Genos bertanya kepada Saitama apa yang terjadi pada Saitama selama dia keluar. Sambil menundukkan kepala dengan ekspresi kecewa, Saitama menjawab kalau tadi dia kehilangan dompetnya. Dan yang paling Saitama sesali karena di dalamnya masih sisa uang 6.000 yen. Genos, King, Bang, dan Bom sempat terkejut dan terdiam karena mereka menduga kalau Saitama bakal bertemu dengan Garo. Hehehe. Si botak malah marah-marah sambil bercerita ada laki-laki yang kabur dari restoran karena makan tidak bayar. Saitama juga menyesal kenapa harus mengejar laki-laki itu yang akhirnya membuat sawi yang dia beli tadi tertinggal di kursi restoran tempat dia makan. Mendengar hal itu sebagai murid, Genos langsung berdiri untuk segera mengambilkan sawi milik Saitama yang tertinggal di restoran tadi. Namun Bang menahannya karena kondisi Genos yang masih berantakan. Namun secara mengejutkan datanglah Fubuki dengan muka judesnya melihat kegaduhan yang terjadi di dalam kamar Saitama. Fubuki yang membawa sawi milik Saitama yang tertinggal di restoran tadi, lalu mengembalikan sawi itu ke Saitama. Si botak berterima kasih kepada Fubuki karena telah membawakannya sawinya yang ketinggalan. Namun Fubuki sebel dan marah-marah ke si botak karena tadi meninggalkan Fubuki di tengah percakapan mereka berdua dan dia harus membayar tagihan makan dari Saitama. Si botak meminta maaf lagi dan bertanya apa yang mereka berdua bicarakan. Fubuki makin emosi karena si botak tidak mendengarkan apa yang dia bicarakan panjang lebar di restoran tadi. Melihat Fubuki yang ngomel-ngomel ke Saitama, logika goblok Genos mulai kambuh lagi guys. Genos bertanya-tanya kenapa Fubuki masih menemui Saitama, padahal dia sudah tahu kalau kekuatannya tidak bisa untuk mengalahkan Saitama. Genos menduga jangan-jangan Fubuki ingin berguru kepada si botak. Kalau itu benar, Genos ingin mencegahnya karena tidak ingin menambah beban dari Saitama. Namun tiba-tiba sensor keamanannya mendeteksi ada yang sedang mendekat ke arah apartemen Saitama dengan energi yang besar.
Genos ingin menangani situasi tersebut, namun keadaannya sedang tidak mendukung. Bang dan Bom juga sedang terluka, sedangkan Fubuki kalau bencananya di atas iblis, otomatis dia tidak bisa menangani sendirian. Dan Genos menduga kalau mental Saitama juga sedang terluka parah akibat dompetnya yang terjatuh pagi tadi. Akhirnya Genos menyuruh King untuk maju dan mengatasi situasi tersebut dan mendorong King keluar dari kamar Saitama. Sambil mengeluarkan King engine-nya, King mulai ketakutan dan menyuruh Genos untuk tenang. Tapi Genos tetap memaksanya dan akhirnya King benar-benar keluar kamar. Beberapa saat berlalu, King kembali masuk ke ruangan kamar Saitama dengan suara King engine-nya, lalu mempersilahkan seseorang untuk masuk. Ternyata itu adalah Dr. Kuseno yang memakai pakaian robotnya datang untuk menjemput Genos. Dr. Kuseno terkejut dengan keadaan Genos yang sudah berantakan lagi, padahal dia tadi pagi sudah memodifikasi tubuh Genos dengan lebih canggih. Lalu bertanya apa yang terjadi dengan monster yang membuat tubuh Genos jadi berantakan seperti ini. Si Genos menjawab kalau yang mengalahkan monster itu adalah gurunya, yaitu si buta Saitama. Dan akhirnya Dr. Kuseno dan Saitama bertemu untuk pertama kali dan saling berkenalan. Beberapa saat setelah perbincangan dari mereka berdua selesai, si botak mempersilahkan semua orang yang ada di dalam untuk segera pulang karena ruangan kamar Saitama jadi makin sempit. Namun Dr. Kuseno menyanggahnya dan memberikan bingkisan daging sapi berkualitas tinggi kepada si botak sebagai ucapan rasa terima kasih, mengingat Saitama adalah orang yang suka berburu daging diskon di supermarket. Jadi Dr. Kuseno membawakan hadiah seperti itu. Tiba-tiba dengan wajah yang lebih sumringah, Saitama menerima bingkisan itu dan mempersilahkan Dr. Kuseno boleh mampir ke apartemennya kapanpun. Melihat hal itu, Fubuki langsung terkejut dan tidak percaya kalau cara meluluhkan Saitama cuma dengan memberinya daging sapi saja. Dan dia merasa malu karena selama ini sudah bersusah payah menyusun strategi untuk memasukkan Saitama ke dalam kelompoknya. Hehehe. Si botak menyuruh Genos untuk memasukkan daging pemberian Dr. Kuseno ke dalam menu masakan yang mau dia makan malam ini. Setelah itu Saitama menyuruh Fubuki, King, Bang, dan Bom untuk pulang karena dia tidak mau kalau makan malamnya harus dibagi kepada mereka semua. Tapi sepertinya mereka semua masih betah berada di apartemen Saitama, guys. Hehehe. Scene berpindah kali ini ke markas asosiasi monster. Diperlihatkan monster Kirisa Kingu dan Mushigami yang sedang melaporkan tugas mereka kepada Gyoro. Mereka bercerita kalau membunuh Garo dan membawa bocah Tario sebagai sandera. Namun Gyoro masih ragu dengan kematian Garo. Meski begitu, monster Kirisa Kingu belum memastikannya. Akan tetapi dia sudah menebas Garo berkali-kali dan sangat yakin kalau dia sudah mati. Gyoro menyuruh monster Kirisa Kingu untuk segera menghabisi bocah Tario saja, biar tidak bikin repot. Tapi monster Kirisa Kingu ingin menyiksa si bocah lebih dulu, karena dia tidak bisa hidup kalau tidak sering menyiksa dan membunuh seseorang. Gyoro bercerita kepada Kirisa Kingu kalau waktunya bermain-main sudah habis, karena dia menemukan robot milik Child Emperor yang berhasil masuk dan menemukan lokasi dari markas asosiasi monster. Gyoro juga mengingatkan untuk tidak meremehkan asosiasi pahlawan, mengingat Goketsu dan Mukadechoro saja bisa mereka kalahkan. Setelah itu Gyoro memperingatkan semua para monster di asosiasi monster untuk segera mempersiapkan diri karena hari dimana pertempuran besar sudah dekat. Diperlihatkan beberapa monster level bencana iblis yang sedang berbincang-bincang dengan monster lainnya. Mereka bercerita kalau sebagian dari para monster berhasil mengalahkan pahlawan kelas A dengan mudah. Caranya dengan mencocokkan tipe kekuatan yang mereka miliki dengan para pahlawan, mana yang sekiranya kekuatannya adalah kelemahan dari para pahlawan melalui bantuan dari Gyoro. Namun ada salah seorang monster di dekat mereka bernama Saireshura yang sedang berlatih tinju. Dia menolak untuk memilih kecocokan kekuatan dalam melawan para pahlawan. Dia beralasan harusnya para monster tidak takut dengan manusia. Sambil percaya diri, Saireshura menambahkan kalau monster kuat seperti dia akan melawan siapa saja secara langsung. Scene berpindah ke monster Phoenix Man yang sedang berada di ruangannya. Dia memikirkan hasil perbincangan dengan Gyoro beberapa waktu lalu saat menyadari kalau Lord Orochi, sang pemimpin asosiasi monster, ternyata adalah monster buatan. Phoenix Man merasa jika itu memang benar maka dia harusnya juga bisa menjadi raja monster Phoenix Man. Lalu scene berpindah lagi.
Diperlihatkan monster Kaijin Hime Dues yang sedang melatih budak-budaknya sambil mencabuki para budak. Kaijin Dues menyuruh mereka untuk bisa membunuh setiap pahlawan yang mereka temui nanti. Lalu scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan Shippu no Win dan Gouko no Foreimu yang sedang berlatih bersama dengan cara bertarung satu sama lain di dekat air terjun. Mereka merasa kalau cuma flashy flash saja lawan yang paling tangguh dimiliki asosiasi pahlawan. Foreimu mengingatkan kalau musuh ada pahlawan yang berkekuatan supranatural dan bertubuh robot juga. Namun Win menjawab kalau robot bukan masalah untuk mereka karena kecepatan bertarungnya pasti masih kalah jauh dengan kedua ninja kriminal itu. Sedangkan untuk pahlawan supranatural, Win menyarankan untuk segera membunuh mereka sebelum mereka mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Setelah itu scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan monster vampire yang baru saja menyedot darah salah satu monster milik asosiasi monster, bahkan menyebabkan si monster kurus kering, kehabisan darah dan mati. Salah seorang monster berbentuk kura-kura di dekatnya mengingatkan untuk tidak membunuh sesama monster. Monster vampir beralasan karena monster tadi tidak memberinya jalan untuk lewat. Dan dengan sombong monster vampir berkata kalau para monster palsu janganlah melawan monster asli seperti dia. Beberapa saat kemudian ada monster berlevel bencana iblis bernama monster Maronke yang lewat di dekat monster vampir. Melihat monster Maronke yang lewat barusan membuat monster vampir merasa jijik dan ingin membuktikan kepada asosiasi monster siapa yang pantas menjadi nomor 1. Lalu scene berpindah, diperlihatkan para monster yang sedang meminta izin kepada monster Nyan. Mereka memohon biar mereka saja yang akan melawan puri-puri prisoner. Ternyata para monster itu adalah para manusia yang berada di penjara, lalu diculik oleh monster Nyan beberapa waktu lalu dan dirubah menjadi monster. Mereka sangat ingin membunuh puri-puri prisoner dan mereka yakin dengan kekuatan sekarang ini mereka bisa mewujudkan hal tersebut. Melihat para monster yang begitu antusias, akhirnya Nyan membebaskan monster-monster itu untuk menyerang siapa saja. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 89 bagian pertama yang ending scene-nya para monster di asosiasi monster sedang mempersiapkan diri menyambut pertempuran besar melawan asosiasi pahlawan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silakan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya and see you next time.